Selamat siang, perkenalkan nama saya Adrian Marcelo Nathaniel dengan NIM 2413511057. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendefinisikan persamaan diferensial dan kondisi awal. Bagian pertama dari skrip ini bertujuan mendefinisikan masalah matematika yang akan diselesaikan, yaitu persamaan diferensial biasa. Pada blok kode def myode, kita mendefinisikan persamaan matematika dy per dt sama dengan sin T dikurang Y. Fungsi ini akan mengembalikan nilai slope atau kemiringan berdasarkan input waktu atau T dan nilai Y saat itu. Selanjutnya kita menetapkan batasan simulasi pada variabel di bawahnya. Variabel T 0 sama dengan 0 dikali 0 adalah waktu awal simulasi dan Y 0 sama dengan 0,0 adalah kondisi awal dari variabel terikat pada T sama dengan 0. Simulasi ini akan berjalan dan dihitung oleh komputer secara berulang hingga mencapai waktu akhir yang ditentukan oleh variabel Tn dengan Tn sama dengan 10. Parameter-parameter awal ini menjadi titik tolak balik bagi algoritma komputasi kita. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Roni Ilham dengan NIM 2413511094. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan parameter step size-nya. Nah, untuk di bawah kondisi awal terdapat variabel H sama dengan 0,5 yang dimana H ini itu adalah peran parameternya. Variabel H ini mempresentasikan step size atau ukuran langkah komputasi. Dalam metode numerik, komputer tidak memecahkan persamaan secara terus-menerus atau kontinu seperti hitungan manual, melainkan melompat dari satu titik waktu ke titik waktu berikutnya. Nah, nilai H itu sendiri menentukan seberapa besar jarak lompatan waktu tersebut. Mengubah nilai H adalah inti pengujian dari tugas ini. Jika ini menetapkan nilai H yang sangat kecil, komputer akan melakukan lompatan yang sangat rapat, menghasilkan perhitungan yang jauh lebih akurat, namun memakan beban pemrosesan yang memakan waktu atau lebih lama. Sebaliknya, jika H diperbesar, komputasi menjadi lebih cepat, tetapi risiko terjadinya galat dalam memprediksi kurva yang sebenarnya akan semakin besar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang membedah fungsi metode Euler inisialisasi. Sebelum itu, perkenalkan saya Kezia Fibriani dengan awal NIM 24 dan akhiran NIM 71. Sekarang kita masuk ke dalam blok fungsi def Euler method. Langkah pertama dalam fungsi ini adalah inisialisasi deret waktu menggunakan pustaka NumPy baris kode. Baris kode T sama dengan NP arrange, yaitu T awal, T akhir, ditambah dengan H. Berfungsi membuat sebuah array atau daftar rentetan nilai waktu dari titik awal hingga titik akhir, dengan jarak antar titik sebesar H. Setelah kita memiliki daftar waktu, kita perlu menyiapkan wadah untuk menyimpan hasil perhitungan nilai Y. Baris Y sama dengan NP, zeros, dalam kurung len, dikali dengan T, membuat array kosong yang diisi dengan angka 0, yang panjangnya disesuaikan persis dengan jumlah titik waktu, yaitu T. Terakhir, baris Y, indeks 0 sama dengan Y0, memasukkan nilai kondisi awal yang sudah didefinisikan ke indeks pertama array tersebut sebagai pijakan awal hitungan. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karenita Sheila Maharani dengan NIM 2413511074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari metode Euler dari proses looping. Yang dimana setelah wadah ada
data disiapkan, fungsi Euler metode menjalankan sebuah perulangan atau looping menggunakan instruksi for in range length dikali t dikurangi 1. Di dalam ruang loop inilah inti dari algoritma Euler bekerja melalui baris y i ditambah 1 sama dengan yi plus h dikali f dikali ti, yi. Secara matematis, formula ini bertujuan memprediksi nilai y di masa depan, yaitu y plus 1. Cara menghitungnya sangat sederhana. Mengambil nilai y di titik saat ini, lalu ditambahkan dengan ukuran langkah h yang dikalikan dengan kemiringan garis pada titik tersebut. Fungsi f pada baris ini memanggil persamaan sin t dikurangi y. Metode Euler ini sangat linier jika h terlalu besar. Tebakan garis lurus kasar ini akan dengan cepat melenceng menjauhi kurva aslinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Radin Kadil Purba dengan NIM 2413511068. Di sini saya akan menjelaskan tentang membedah fungsi RK4, konsep 4 kemiringan. Beralih ke fungsi yang kedua, yaitu def RK4 method, yang merupakan singkatan dari metode Range-Kutta-Orde 4. Proses inisiasi, array waktu, dan wadah variabel Y pada fungsi ini persis sama dengan metode Euler. Namun perbedaan krusialnya terletak di dalam proses perulangannya. Metode RK4 dikenal sebagai standar komputasi numerik yang jauh lebih tangguh dan akurat. Mengapa demikian? Karena pada setiap langkah H, RK4 tidak hanya mengandalkan perhitungan satu kemiringan awal saja. Alih-alih langsung mendebak titik berikutnya, algoritma RK4 menghitung 4 perkiraan kemiringan yang berbeda di dalam satu interval, satu lompatan langkah tersebut. Keempat kemiringan tebakan ini diwakili oleh variabel komputasi K1, K2, K3, dan K4. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria Dasa dengan NIM 2413511075. Di sini saya akan menjelaskan tentang membedah fungsi RK4 atau proses looping dan pembobotan. Nah, ini kita lihat perhitungan variabel K di dalam looping RK4. Variabel K1 adalah kemiringan di awal langkah. Kemudian K2 dan K3 adalah perkiraan kemiringan di titik tengah interval atau saat waktu bertambah sebesar H/2. Terakhir K4 adalah perkiraan kemiringan di titik ujung langkah akhir setelah keempat nilai ini didapatkan. Barisan penentunya adalah persamaan pembobotan. Keempat kemiringan tersebut di rata-rata di tengah kemiringan tengah, yaitu K2 dan K3. Diberi bobot pengali 2 karena secara matematis dianggap lebih akurat mempresentasikan kelengkungan sebenarnya. Hasil rata-rata tertimbang inilah yang kemudian dikalikan dengan ukuran H untuk mendapatkan titik YI plus 1 yang lebih efisien. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diki Firmansyah dengan NIM 24135111000. Di sini saya akan menjelaskan eksekusi fungsi dan pencetakan hasil print. Setelah kedua fungsi matematika selesai didefinisikan secara lengkap, skrip akan mengeksekusi perhitungannya pada baris pemanggilan T Euler Y Euler sama dengan Euler method, dan juga melakukan hal yang sama untuk fungsi RK4. Dan hasil perhitungan tersebut sementara tersimpan di dalam memori. Agar data angka ini bisa kita manfaatkan dan diekspor ke aplikasi Excel, kita menambahkan blok perintah print. Di dalam perulangan for, perintah ini akan mencetak variabel waktu, lalu hasil Euler, dan terakhir hasil RK4 baris demi baris. Kunci penting formatnya adalah penggunaan parameter tabulasi. Tabulasi memastikan bahwa saat angka-angka dicetak ke layar terminal, bentuknya sangat beraturan menjadi 3 kolom rapi dan siap disalin. Halo, perkenalkan, nama saya Randi Tegar Saverius Saragi dengan NIM 24135111064. Di sini saya akan menjelaskan proses pemindahan data terminal ke Excel. Tahap eksekusi selanjutnya adalah proses pemindahan data keluaran secara manual dari layar terminal Python ke dalam lembar kerja Microsoft Excel.
Setelah skrip selesai melakukan pengulangan komputasi, layar terminal di bawah editor kode akan dipenuhi oleh deretan angka dalam format 3 kolom, yaitu kolom waktu T, kolom hasil akhir metode Euler, dan kolom hasil metode RK4. Tugas kita adalah memblok semua deretan angka tersebut menggunakan kursor mouse. Melakukan klik kanan, lalu memilih copy. Kemudian kita membuka dokumen Excel yang kosong, menyorot sel pojok kiri atas, dan menekan paste. Format tabulasi yang dibuat sebelumnya memastikan Excel secara otomatis mengenali batas sel dan menyusun angka tersebut sempurna ke dalam 3 kolom berdekatan. Dan ini contohnya ya. Semua perkenalkan, nama saya Kesha Tipsazani Putri Kurniawan dengan NIM 24135110556. Berikut data hasil yang diperoleh dengan menggunakan interval H 0,1, 0,5, dan 1. Pada tabel berikut kita dapat melihat perbedaan banyak data yang diperoleh dengan menggunakan interval 0,1 lebih banyak dibanding dengan 0,5 dan 1. Hal ini menjelaskan bahwa dengan interval H yang semakin kecil detailnya, data yang diperoleh akan lebih banyak dan lengkap. Sedangkan menggunakan interval H yang besar seperti 1 menunjukkan bahwa data lebih sedikit dan tidak lengkap. Meskipun demikian, pada skala data yang banyak, menggunakan interval H dengan nilai kecil sangat banyak memakan waktu dan butuh komputasi yang mumpuni untuk menjalankannya. Sebaliknya, menggunakan interval H dengan nilai tinggi memungkinkan komputasi cepat dalam memproses data. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Hu Sadar Zaluhu dengan NIM 24135111055. Jadi dengan menggunakan hasil data tabel berikut, kita melakukan interpretasi dengan menggunakan scatter plot, yang dimana dapat peroleh grafik seperti ini. Kita dapat melihat bahwa dengan menggunakan interval 0,1, hasil yang kita peroleh itu lebih mulus, sehingga intervalnya itu sedikit memiliki jarak yang kecil, sehingga data yang diperoleh juga akan lebih akurat dan presisi. Sedangkan jika kita menggunakan 0,5 ataupun 1, data akan menyebar luas seperti ini. Yang artinya dengan menggunakan interval 0,1 kita bisa memperoleh data yang lebih akurat dibanding dengan menggunakan interval 1. Kan tetapi pada skala komputasi yang besar, menggunakan interval 0,1 menyebabkan komputasi yang sangat lama. Sedangkan dengan dengan interval H1 akan membuat komputasi sangat cepat. Demikian, terima kasih.